di tahap akhir ini adalah contoh list pertanyaan dari salah satu interviewer LPDP. Apa alasan melanjutkan studi S2? Jadi jawaban kita harus spesifik. Terus jawabannya jangan bersifat pribadi. Misalnya apa Anda alasan melanjutkan studi S2? Untuk menyenangkan orang tua. Saya pikir itu alasan yang sangat-sangat pribadi dan sangat-sangat tidak diterima. Karena kalau hanya untuk menyenangkan orang tua, maka banyak cara lain. Saya pikir demikian. Jadi apa alasan melanjutkan studi S2 itu saya pikir harus spesifik, dikaitkan dengan mungkin permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Misalnya dulu saya mau ambil S2 teknologi pembelajaran, saya kasih data bahwa karena saya mau penelitian tentang mengembangkan model pembelajaran demokratis, maka saya kasih masalah bahwa selama ini model pembelajaran yang diterapkan di sekolah-sekolah seperti ini, sehingga setidak-tidaknya saya mau melanjutkan studi S2 khususnya teknologi pembelajaran, sehingga saya belajar bagaimana membuat atau mendesain model pembelajaran yang demokratis. Saya pikir jawaban-jawaban seperti itulah yang spesifik dan tidak mainstream. Jadi apa alasan melanjutkan S2 itu adalah pertanyaan-pertanyaan pamungkas yang tentunya harus dipersiapkan kemungkinan jawaban yang sangat-sangat spesifik. Jadi melanjutkan studi S2 untuk memajukan Indonesia itu saya pikir juga jawaban yang sangat-sangat umum dan tidak bisa diterima. Karena untuk memajukan Indonesia banyak juga cara lain. Menyenangkan orang tua itu juga bukan jawaban yang sangat-sangat diharapkan. Atau untuk meniti jenjang karir, saya pikir itu juga bukan jawaban-jawaban yang sangat diharapkan. Jadi alasan melanjutkan studi S2 itu harus betul-betul spesifik, bila perlu dikaitkan dengan masalah yang ada di lingkungan sekitar dan dikaitkan dengan jurusan yang akan kita ambil, seperti itu. Terus apa urgensinya untuk karir dan kontribusi Anda bagi Indonesia? Di situ akan ditanya juga. Jadi kenapa saya harus S2? Apa urgensinya untuk Indonesia? Ya, disitulah kita elaborasi tadi. Misalnya saya bilang mengembangkan model pembelajaran demokratis, ya tentunya berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat ataupun motivasi peserta didik dalam belajar, seperti itu. Terus mengapa pilih kampus dan jurusan? Jadi kalau di teman-teman mendaftar LPDP, kalau pilih jurusan psikologi, misal Universitas Gajah Mada, di situ sudah harus dicari dulu alasannya apa, kenapa pilih jurusan itu, kenapa pilih kampus ini, karena pasti ditanya sesuai pengalaman saya dulu, kenapa bukan kampus, misalnya saya kan pilih di Universitas Negeri Malang, karena jurusan TEP salah satunya ada di Universitas Negeri Malang, ditanya kenapa bukan di UPI Bandung, karena di situ ada TEP juga. Kenapa bukan di UNY? Ya kita harus kasih jawaban. Jadi mereka mau mengecek sejauh mana kita serius atau betul-betul punya niatan untuk melanjutkan studi dengan cara kita sudah mengakses segala informasi yang bertalian dengan jurusan kita. Mengapa Anda pantas untuk menerima beasiswa ini? Ya ini pertanyaan pamungkas juga. Karena banyak orang yang daftar, tetapi mengapa harus Anda yang pantas? Nah inilah yang pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban-jawaban yang spesifik. Jadi jawaban-jawaban karena saya layak ataupun karena saya mampu, ya saya pikir itu bukan pertanyaan yang diharapkan, karena banyak orang yang mampu. Tetapi kita harus menyiapkan kemungkinan jawaban-jawaban yang spesifik dan tentunya bisa menarik pewawancara. Terus kontribusi untuk bangsa dari dulu sampai sekarang apa ya, saya pikir itu jelas. Ini pasti akan ditanya kontribusi untuk bangsa dari dulu sampai sekarang. Jadi apalagi ini nanti akan dilihat di CV kita juga. Jadi organisasi apa yang pernah diikuti, kegiatan sosialisasi apa yang pernah diikuti, kegiatan sosial apa, itu pasti akan ditanya kontribusi apa. Terus kondisi dan tantangan Indonesia saat ini apa. Ini juga akan ditanyai. Jadi makanya saya bilang tadi, pahami isu-isu terkini, isu-isu kebangsaan yang ada, masalah-masalah yang ada sekarang, pahami, baca, terus baca-baca opini yang berkembang, sehingga ketika ditanya kondisi dan tantangan ini saat ini apa, ya setidak-tidaknya kita bisa berargumentasi di depan pewawancara. Terus mengapa memilih beasiswa ini dibandingkan dengan beasiswa lainnya? Ya ini harus kita siapkan kemungkinan jawaban. Jadi kenapa Anda memilih LPDP bukan beasiswa lainnya? Nah ini kita harus siapkan jawabannya.
Atau jangan sampai kita menjawab karena beasiswa ini yang membiayai secara lengkap. Itu bukan kemungkinan jawaban yang diharapkan. Terus pertanyaan yang pasti selalu ada itu ya ini. Di mana Anda melihat diri Anda 10 tahun ke depan? Ini pertanyaan yang tentunya selalu ada. Jadi jangan sampai kita bukan orang-orang yang berorientasi atau bukan orang-orang yang visioner. Jadi jangan sampai di esai yang kita tulis kita di situ menyebutkan bahwa peran saya nanti adalah dosen, tetapi ketika di tahap wawancara di mana Anda melihat Anda 10 tahun ke depan, terus di situ kita jawab bahwa saya akan jadi manajer sebuah perusahaan. Nah, itu tentunya akan berbeda. Jadi harus konsisten dengan apa yang kita tulis di esai, dan juga ketika wawancara kita harus memberikan alasan logis di mana kita ada 10 tahun ke depan, apa yang kita kerjakan, dampaknya apa, dan manfaatnya bagi bangsa seperti apa. Yang berikut pertanyaan dari psikolog seperti ini, kelemahan dan kekuatan pada diri apa? Kekuatan seperti apa? Tapi kita jangan jumawa juga bahwa saya orangnya perfeksionis, saya orangnya tidak gampang menyerah. Ya bolehlah hal-hal seperti itu dielaborasi. Kelemahan dan kekuatan yang dimaksud di sini adalah kalau bicara soal kelemahan, kita jangan bicara soal kelemahan yang tidak dapat diatasi. Jadi misalnya kelemahan saya adalah sering lupa, tetapi saya menyiasatinya dengan selalu menuliskan pada hal-hal pada kertas-kertas kecil. Nah, itu contoh kelemahan-kelemahan yang bisa disiasati. Terus kekuatan, potensi diri apa? Misalnya saya orangnya optimis, itu pasti akan ditanyai. Jadi persiapkan kemungkinan jawaban. Apakah Anda pernah jadi pemimpin? Nah, ini pasti akan ditanyai. Apakah Anda pernah jadi pemimpin? Bagaimana Anda menyikapi perbedaan dalam suatu organisasi? Bagaimana jika diperhadapkan dengan konflik dalam kepanitiaan atau organisasi? Apa kegiatan sosial yang pernah Anda ikuti? Bahkan ini akan ditanya itu tanggal berapa, tahun berapa, akan ditanyai. Pengalaman saya dulu seperti itu. Makanya saya bilang pernah ditanya dari sini itu transit di mana, di sana pembicaranya siapa, terus mungkin dimintai ceritakan tentang keluarga Anda, bagaimana jika ada mata kuliah yang nilainya anjlok dan lain-lainnya, organisasi apa saja yang pernah diikuti, kegagalan dan kesuksesan terbesar di hidup Anda. Akan banyak list-list pertanyaan yang tentunya mempunyai variasi jawaban yang dibutuhkan, tergantung kemampuan teman-teman, rekan-rekan untuk elaborasi. Untuk kemungkinan pertanyaan, tadi saya sudah anjurkan untuk bergabung dalam grup Telegram LPDP, dan di situ pasti akan ada yang share kemungkinan pertanyaan. Nah, ini dari dosen atau profesional, pasti di situ rencana tesis Anda apa, topik apa yang akan Anda elaborasi, dan lain sebagainya. Judul skripsi Anda waktu S1 apa, analisis data yang dipakai. Jangan sampai di situ kita sudah lupa judul skripsi waktu S1, terus metode yang kita pernah pakai, kesimpulan apa yang didapat dari skripsi, itu pasti akan ditanya. Esensinya seorang profesional atau dosen itu pertanyaannya mengarah kepada tesis, penelitian, terus rencana studi ke depannya, ambil mata kuliah apa, dan lain sebagainya. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa akan ada satu sesi di mana di situ kita akan diuji wawasan kebangsaan kita. Nah, ini salah contoh-contoh pertanyaan wawasan kebangsaan. Apakah khilafah dapat diterapkan di Indonesia? Alasannya apa? Undang-Undang Dasar 45 itu sudah berapa kali di amandemen? Terus apa makna nasionalisme menurut Anda? Pendapat Anda tentang terorisme dan organisasi radikal apa? Apa bukti sikap nasionalisme Anda? Siapa tokoh atau pahlawan Indonesia yang Anda figurkan? Alasannya kenapa? Kontribusinya apa yang membuat Anda terinspirasi dengannya? 5 bukti Pancasila dan cara mengaplikasikannya dalam keseharian. Pancasila perlu diubah atau tidak? Itu adalah list-list pertanyaan wawasan kebangsaan. Pada esensinya, pada sesi pertanyaan atau wawancara wawasan kebangsaan, kita akan ditanyai hal-hal tentang yang sifatnya menguji nasionalisme kita. Jadi
sejauh mana kita mengetahui hal-hal yang bertalian dengan Indonesia kita, terus sejauh mana kita mempunyai pemahaman terhadap isu-isu nasional. Bahkan akan ada nanti pertanyaan-pertanyaan modal asing ditanamkan di Indonesia itu menurut pendapat Anda bagaimana? Jadi pada esensinya di sisi wawasan kebangsaan ini akan ada seorang interviewer. Kalau dengar-dengar katanya beliau dari BIN atau dari apa, esensinya dia akan bertanya tentang hal-hal seputar dengan wawasan kebangsaan. Nah, saya pikir seperti itu gambaran singkat mengenai proses seleksi beasiswa LPDP. Saya kembalikan ke Bung Wasekum.